Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Sengketa dan Peradilan Pajak, kami, yaitu Fadila Septianingrum, Muhammad Hadi Arya, dan Riris Hoirunisa, akan membahas mengenai kasus atau contoh permasalahan sengketa yang ada di peradilan pajak. Studi kasus yang kami ambil adalah PT Denso Indonesia. PT Denso Indonesia merupakan perusahaan joint venture antara Denso Corporation dan Astra International di dalam grup PT Astra Auto Parts Tbk yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif dengan produknya seperti spark plug, car, bus, truk AC, radiator, filter, magneto, dan lain-lain. Berdiri tahun 1975 di Sunter, Jakarta Utara, kini sudah berkembang menjadi sebuah grup company yang dinamai Denso Indonesia Group. Dengan jumlah total karyawan di awal tahun 2015 sudah mencapai 6.100 karyawan. Denso Indonesia Group terdiri dari 4 perusahaan, yakni PT Denso Indonesia, PT Denso Sales Indonesia, PT Hamadin Indonesia Manufacturing, dan PT TD Automotive Kompresor Indonesia. Jenis sengketa yang diajukan oleh PT Denso Indonesia ke pengadilan pajak yaitu berupa gugatan. Gugatan atas sanksi administrasi, atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa karena permohonan wajib pajak masa pajak Juli 2011 nomor 0021-207-11-092-13 tanggal 12 Februari 2013 yang tidak disetujui oleh PT Denso Indonesia. Latar belakang diajukannya gugatan yaitu atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa melakukan koreksi terhadap penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp393.644.749 karena merupakan penjualan aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan dikenakan PPN berdasarkan pasal 16D UU PPN. PT Denso Indonesia mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi pasal 13 ayat 3 KUP berupa kenaikan 100% dari PPN yang kurang dibayar. PT Denso tidak mengajukan keberatan atas koreksi pokok pajak yang dilakukan pemeriksa. Atas permohonan tersebut menghasilkan keputusan yang ditolak. Pada permohonan kedua, pengurangan atau penghapusan sanksi, PT Denso mengajukan alasan bahwa faktur pajak keluaran nomor 010.11.11.04x1535 tanggal 30 Juli 2011 dengan nilai sebesar Rp13.389.064.475 atas penjualan PT Denso ke PT TDACI pada pelaporan SPT masa PPN bulan Juli 2011 diketik dengan nomor 09003-11-04x1535 PT Denso. Alasan PT Denso tersebut berbeda dengan alasan pada permohonan pertama yang menyatakan bahwa PT Denso mengajukan alasan bahwa faktur pajak nomor 09003x1103x1535 yaitu PPN yang seharusnya penyerahan dipungut sendiri pada saat upload ke ESPT masuk ke penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. PT Denso Indonesia beralasan bahwa terdapat unsur kehilafan atau bukan kesengajaan dari penggugat karena terjadi salah pengetikan kode transaksi yang seharusnya 01 menjadi 09 pada saat pembuatan faktur pajak. Alasan lain yang diberikan oleh PT Denso yaitu bahwa PT Denso melaporkan faktur pajak dalam SPT PPN masa Juli 2011 dengan melakukan penginputan sesuai nomor faktur pajak dalam ISPT yang terekam di dalam ISPT sebagai penyerahan yang dibebankan PPN. Sebenarnya, penggugat atau PT Denso bermaksud menginput ke faktur pajak yang dibayar, namun secara otomatis terekam di ISPT PPN sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan penggugat tidak menyadari adanya kekeliruan dalam aplikasi program ISPT. Jadi di sini sebenarnya PT Denso Indonesia menyadari bahwa atas transaksi tersebut seharusnya dikenakan PPN. Namun pada sistem
ISPT terdapat kesalahan pada saat penginputan. PT Denso beranggapan bahwa itu adalah PPN yang dipungut, tetapi sistem menganggap itu adalah PPN yang dibebaskan. Berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf A UU KUP mengatur bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat dikurangkan dalam hal terdapat unsur kekhilafan wajib pajak dan terdapat ketidaktelitian petugas pajak dalam pengenaan sanksi administrasi. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini sebagai tergugat berpendapat bahwa berdasarkan alasan yang telah disampaikan oleh PT Denso dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf A UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2009. Bahwa unsur kekhilafan penggugat tidak terbukti karena yang pertama, penggugat telah melakukan pemungutan PPN terhadap lawan transaksi. Yang kedua, bahwa kekeliruan dapat diketahui penggugat sejak perekaman SPT massa, mengingat tidak ada transaksi lain yang PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan. Yang ketiga, kekeliruan juga dapat diketahui pada saat pejabat yang berwenang menandatangani SPT massa PPN tersebut dan menandatangani SPT tahunan. Jadi di sini pihak Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa unsur kekhilafan penggugat atau unsur kekhilafan wajib pajak tidak terpenuhi karena PT Denso telah melakukan pemungutan PPN sebelumnya dan seharusnya atas kesalahan penyampaian SPT tersebut PT Denso sudah menyadari sejak perekaman SPT massa atau sejak ditandatanganinya SPT. Pemeriksa menggunakan sanksi administrasi pasal 13 ayat 3 huruf C UU tentang KUP karena pemohon banding telah melakukan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang mengakibatkan terjadinya lebih bayar yang tidak seharusnya dikompensasi. Berdasarkan pasal 16 DU nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Jadi berdasarkan dasar hukum tersebut, penyerahan barang atau jasa kena pajak yang aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan itu terdapat pengenaan PPN-nya. Permohonan PT Denso atas gugatan yang diajukan antara lain yang pertama adalah membatalkan dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan tergugat atau surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Cap strip 735-WPJ.19-2014 tanggal 25 April 2014 tentang penghapusan sanksi administrasi atau surat ketetapan pajak kurang bayar PPN barang dan jasa karena permohonan wajib pajak nomor 00021-11-092-092 tanggal 12 Februari 2013 masa pajak Juli 2011. Dan yang kedua, PT Denso memohon untuk mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap surat keputusan tersebut tentang penghapusan sanksi administrasi atau surat ketetapan pajak kurang bayar PPN barang dan jasa karena permohonan wajib pajak masa pajak Juli 2011. Dan yang ketiga adalah menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar PPN barang dan jasa karena permohonan wajib pajak menjadi denda pasal 13 ayat 3 UU KUP nihil. Sedangkan majelis putuskan yang pertama bahwa penggugat telah menyerahkan aktiva
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sehingga dikenakan PPN seperti yang dimaksud dalam pasal 16 DUU PPN. Dan yang kedua, atas penyerahan tersebut penggugat telah memungut PPN dari lawan transaksi sebesar Rp13.389.064.475 sesuai faktur pajak tanggal 30 Juli 2011. Dan yang ketiga, majelis menyimpulkan bahwa pada saat perekaman data faktur pajak pada ISPT masa PPN, penggugat khilaf atas PPN yang telah dipungut terekam di ISPT masa PPN sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan yang keempat, bahwa penggugat sewajarnya menyadari kondisi tersebut pada butir 3 atau yang kekhilafan tadi pada saat pejabat yang berwenang menandatangani SPT masa PPN. Dan yang kelima, bahwa berdasarkan hasil simulasi yang ditampilkan dalam persidangan, terbukti tidak terdapat permasalahan pada aplikasi program ISPT dan aktiva pasal 16 DUU PPN sudah benar masuk dalam penyerahan yang PPN dan PPNBM-nya dipungut sendiri. Dan yang keenam adalah majelis tidak dapat memahami bahwa penggugat tidak mengetahui sumber dan kegunaan dana sebesar Rp13.389.064.475 yang mengendap cukup lama di rekening penggugat, yaitu sejak akhir Juli 2011 sampai dengan saat pemeriksaan pajak. Dan yang ketujuh, bahwa penggugat telah membayar PPN yang terutang serta sanksi administrasi berupa kenaikan 100% yang jumlahnya sebesar Rp26.810.598.950.000 pada tanggal 11 Maret 2013. Bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa tergugat telah benar menerapkan ketentuan perpajakan sehingga koreksi tergugat atas sanksi administrasi pasal 13 ayat 3 huruf C sebesar Rp13.389.064.475 tetap dipertahankan. Maka majelis menyatakan menolak gugatan penggugat terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Kap strip 735-WPJ-19-2014 tanggal 25 April 2014 tentang penghapusan sanksi administrasi atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa karena permohonan wajib pajak masa Juli 2011 nomor 03/211-11-092-13 tanggal 12 Februari 2013. Berikut adalah referensi yang kami gunakan sebagai bahan dalam presentasi kali ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.